Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Najma Songna Arazi dengan NIM 530502100015. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perbedaan Ahlus Sunnah Salafi dan Khalafi. Untuk sebelumnya nih, teman-teman udah ada yang tahu belum sih perbedaan Ahlus Sunnah Salafi dan Khalafi itu apa? Kalau belum tahu, mari kita simak. Oke? Pertama, dari latar belakang. Islam adalah agama yang bersifat universal karena setiap ajaran mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Nah, semua ajaran Islam terkodifikasi di dalam kitab suci Al-Quran. Akan tetapi, Al-Quran memerlukan penjelasan karena Al-Quran bersifat global. Nah, dari makalah yang saya paparkan yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemikiran ahli sunnah wal jamaah salafi dan khalafi. Yang kedua, bagaimana sih perbedaan antara salaf dan khalaf. Yang ketiga itu ada apa nilai dari ajaran salaf dan khalaf itu. Tujuan dari ini adalah memikirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi dan Khalafi. Yang kedua, perbedaan antara salaf dan khalaf. Yang ketiga, nilai dari aliran salaf dan khalaf. Langsung aja untuk pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti ajaran yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu mereka yang selalu berpegang teguh kepada Nabi Muhammad adalah para sahabat, tabi'in, dan para pelopor kebenaran yang mengikuti jalannya. Disebut seperti itu karena memang menasibatkan dirinya kepada sunnah Nabi dan kesepakatan mereka untuk menunjuk kepada lahir dan batin. Dalam hal ini ada dua versi, yaitu salaf dan khalaf. Untuk yang pertama, yaitu ajaran salaf. Banyak definisi yang diberikan oleh para pakar ahli nih, seperti menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Karena salaf terkadang dimaksud untuk merujuk generasi sahabat pada abad keempat, terdiri atas muhaditsin dan yang lainnya. Sedangkan menurut Asyarat, definisi salaf adalah tidak berpaham tasbih atau antropomotisme serta tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat mutasyabih. Sedangkan Mahmud al-Bishbi mendefinisikan dengan sahabat dan tabi'in yang diketahui sikap mereka yang menolak berinterpretasi mendalam mengenai sifat Allah, menyerupai segalanya sesuatu dengan tujuan untuk mensucikan serta mengagungkannya. Nah, udah paham belum dari sampai sini? Untuk yang kedua nih langsung aja ya. Kata kholaf umumnya digunakan pada merujuk kepada para ulama abad ketiga Hijriah dengan karakteristik yang berlawanan dengan kaum salaf. Di antaranya adalah tentang intervensi terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesucian Tuhan. Aliran kholaf terdiri dari dua versi, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, aliran yang lebih mengutamakan akal. Yang kedua yaitu aliran yang menempatkan akal sebagai mitra dan wahyu. Menurut mereka, akal dan wahyu saling mendukung kecuali dalam beberapa hal. Karena dalam hal tertentu, akal tidak cukup untuk memahami wahyu karena keterbatasannya. Paham ini identik dengan dipegang oleh Al-Asy'ariyah. Perbedaan antara khalaf dan salaf. Pokok utama yang menjadi perbedaan antara aliran ini adalah permasalahan intervensi ayat Al-Quran ataupun hadis yang mutasyabat atau yang mengarah kepada penyerupaan atau tasbih. Karena aliran khalaf menganggap pantas untuk diinterpretasi ke arti yang lebih banyak dengan kesucian Allah. Sedangkan menurut aliran salaf, hal tersebut merupakan suatu yang dilarang atau bid'ah karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya maupun para tabi'in yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad. Kaum salaf berpendapat bahwa harus mengimani ayat
Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan salaf Allah dengan apa adanya, maupun penjelasan tentang wajah, bertempat, dan lain-lain. Dan Allah itu menurut mereka hanya Allah yang tahu penjelasannya, karena hal tersebut dapat diketahui oleh manusia dan umat muslim dilarang untuk berpikir tentang Allah. Sedangkan kaum khalaf berpendapat bahwa boleh memahami ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan masalah sifat Allah, karena tidak harus secara literal atau tekstural atau secara harfiah, karena ayat atau hadis tersebut adalah majaz atau berupa kiasan, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan bukan bermaksud untuk menyamakan Allah seperti mereka menafsirkan wajah Allah dengan zatnya. Aliran salaf juga ada dua jenis, ada yang radikal dan ada yang moderat, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanabi, serta Imam Al-Tasuri yang termasuk dari aliran salaf modern. Dan Imam Ahmad bin Hambal merupakan tokoh aliran salaf yang radikal. Selain Imam Abu Daud dan Imam Abu Has, aliran salaf radikal dikembangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah serta kawan-kawannya. Nah, sampai sini udah paham belum? Untuk selanjutnya itu nilai dari aliran salaf dan khalaf. Nilai-nilai yang dapat diambil dari aliran khalaf dan salaf adalah aliran salaf yang mempertahankan Al-Quran murni dengan menjaga agar tidak melakukan hal yang dilarang, karena aliran salaf tidak mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang membahas masalah mutasyabihat, karena menurut adalah bid'ah, hal yang dilarang. Sedangkan menurut aliran khalaf menganggap bahwa ayat Al-Quran ataupun hadis yang membahas ayat mutasyabihat boleh dijelaskan, akan tetapi pada masalahnya yang tertentu ada keterbatasan akal yang tidak dapat menjelaskan dan hanyalah Allah yang mengetahui. Ahlussunnah wal Jamaah versi salaf dan khalaf memperdebatkan masalah takwil ayat Al-Quran atau hadis yang membahas masalah sifat Allah, akan tetapi keduanya sama-sama sepakat tentang asal dan intervensi tersebut, sehingga polemik antara mereka hanya terbatas pemahaman kaum khalaf yang menambah pembatasan arti ayat atau suatu hadis dengan penjelasan, tetapi tetap menjaga akidah, sehingga tidak perlu menjadi perdebatan yang panjang, karena hal tersebut untuk menjaga anggapan orang awam dari anggapan menyerupai zat Allah. Jadi seakan-akan itu kita tuh tidak boleh sih untuk mencari tahu bagaimana sih zat Allah tuh sebenarnya bagaimana, tapi manusia itu tidak diharuskan untuk mencari tahu hal tersebut, soalnya itu juga hanya Allah saja yang tahu. Untuk itu, maka kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah: 1. Pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah versi salaf adalah mempertahankan akidah secara murni, sedangkan versi khalaf menempatkan akal dan wahyu sebagai mitra, karena akal dipergunakan untuk menjelaskan wahyu, meski dalam hal tertentu akal tidak dapat secara menyeluruh menjelaskan wahyu, akan tetapi tidak semua wahyu tidak bisa dijelaskan, seperti itu. Yang kedua yaitu pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah versi salaf adalah mempertahankan akidah secara murni dan tidak mau mempresentasikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mustasabihat, sedangkan versi khalaf membolehkan untuk menafsirkan suatu ayat atau suatu hadis yang mutasyabihat tersebut. Nah, yang ketiga, nilai yang dapat diambil adalah tidak dapat juga menilai sesuatu sebagai bid'ah. Jadi tidak boleh itu segala sesuatu itu kita anggap ini bid'ah, ini bid'ah, tapi kita cari tahu dulu itu bagaimana hadis-hadis yang sudah ada, bagaimana para tokoh-tokoh Islam yang pendahulu itu melakukan hal tersebut, seperti itu ya. Dan memang seharusnya untuk mempertahankan akidah secara murni, sehingga dapat disimpulkan pada hakikatnya antara aliran khalaf dan salaf adalah perbedaan ijtihad, bukan permasalahan akidah seperti permasalahan teologi pada umumnya. Perbedaan ijtihad merupakan suatu yang wajar seperti perbedaan paham dan permasalahan hukum Islam. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.